Hai, happy Sunday semua. Setelah diperpanjang beberapa kali, PPKM akan berakhir besok 6 September 2021. Dan mungkin setelah itu PPKM akan semakin dilonggarkan. Karena kalau dilihat dari grafik, puncak ledakan kasus COVID-19 sudah berlalu. Penambahan kasus hari ini bahkan 5 September 2021 tuh hanya sekitar 5.400 pasien. Dan ini merupakan yang terendah dalam 3 bulan terakhir. So, kalau ngelihat data ini sih optimis lah ya PPKM akan dilonggarkan. Begitu PPKM dilonggarkan, kira-kira apa ya yang akan dilakukan? Dari survei Badan Pusat Statistik selama PPKM, itu ternyata 26,6% orang tuh merasa sangat jenuh di rumah. Dan 33,8% tuh merasa jenuh. Karena selama PPKM, lebih dari 60% orang itu hanya mainan HP online-online. Jadi bisa diprediksi lah ya, kalau orang-orang yang selama ini udah bosen banget di rumah, kemungkinan bakal langsung menyerbu mall dan sektor retail akan diuntungkan. Sektor retail ini sempat terhantam sejak PPKM karena pembatasan pusat perbelanjaan selama PPKM. Kita lihat di sini bahwa sangat menurun ya, jumlah yang beroperasi sangat menurun dan jumlah yang tutup lebih banyak. Di sektor retail ini ada beberapa emiten, diantaranya ada MAPI, MAPA, Hero, Rals, dan LPPF. Dan dari sisi pendapatan yang terbesar itu adalah MAPI. Pendapatan MAPI ini di semester 1 2021 naik 34% dibandingkan semester 1 2020 dengan total pendapatan lebih dari 9 triliun. Mari kita lihat lebih dalam mengenai emiten MAPI ini. MAPI ini adalah emiten retail yang memiliki lebih dari 150 merek kelas dunia. Ada department store Sogo, Seibu, ada Food Hall, kemudian di fashion juga ada Zara, Max Spencer, Sephora, kemudian ada sepatu untuk olahraga ya, itu ada Sport Station, Planet Sport, Converse, Reebok, dan macam-macam. Dan juga dia ada food and beverage ya, yang paling terkenal adalah Starbucks, Burger King, Domino Pizza. Nah, MAP ini memiliki lebih dari, ya kurang lebih sekitar 2.674 stores. Dan ini nggak cuma di Indonesia, tapi juga ada di Vietnam, Thailand, dan Filipina. Jadi ada di 4 negara. Untuk tetap bisa bertumbuh di era pandemik, MAPI ini melakukan terobosan 360-degree retailing dengan mengkombinasikan antara online dan offline, atau lebih dikenal dengan konsep omni-channel, yaitu melalui 16 online stores-nya yang sudah dicapai di tahun 2021 dan semuanya terintegrasi dengan MAP Club. Sektor digital ini terus bertumbuh. Kalau di tahun 2019 itu kontribusinya hanya 2,1%. Nah, di semester 1 2021 ini kontribusinya sudah naik menjadi 11,6%. Nah, selain itu juga sebenarnya grup ini bisa survive karena grup ini diuntungkan salah satu sektornya adalah F&B dan juga eksklusif brand ya. Jadi untuk kedua hal itu masih tetap bertumbuh. Tahun 2020, Gross Domestic Product atau GDP Indonesia itu minus 2,07%, menyusut dibandingkan tahun 2019. Tapi good news-nya, GDP Indonesia di semester 1 2021 sudah membaik, yaitu tumbuh sebesar 3,91%. Dan diprediksi di akhir tahun akan tumbuh di sekitaran 3,7 sampai 4,5%. Nah, mari kita lihat nih, seperti apa sih kinerja dari MAPI ini? MAPI ini sudah menerbitkan laporan keuangan semester 1 tahun 2021. Dan di situ tertera bahwa net sales-nya di semester 1 ini sudah mencapai 9,1 triliun, alias naik sekitar 34% jika dibandingkan tahun lalu, dengan EBITDA margin 19,4%. Net sales MAPI ini sebelum pandemik, pertumbuhan per tahunnya itu cukup tinggi, yaitu 15,2%. Dan di tahun 2020 sempat turun karena COVID, namun sudah membaik dan mulai rebound di tahun 2021. Jadi kalau kita lihat yang kanan itu 9 triliun, tapi kan itu hanya satu semester. Jadi kalau kita asumsi pertumbuhannya sama, berarti dia akan achieve sekitar 18 triliun. Demikian juga dengan EBITDA-nya. Pertumbuhan net income sebelum pandemik sangat tinggi ya, kalau kita lihat 77,5%. Tapi kemudian drop dan malah menjadi rugi di tahun 2020 ini. Kenapa bisa rugi ya?
apakah sampai sekeras itu ya efek dari COVID pandemik? Nah, kalau dilihat di penjelasannya, mereka menyebutkan bahwa masa awal pandemik, itu perusahaan sudah melakukan pemesanan pada periode sebelumnya. Jadi, dengan kondisi seperti itu kan persediaan cukup banyak, dan perusahaan harus melakukan likuidasi, alias dijual murah, dan otomatis pasti mengorbankan margin kotor. Nah, di tahun 2021 ini perusahaan sudah mulai bisa memprediksi ya kondisi pandemik seperti apa. Jadi, sudah mulai membaik persediaannya sudah mulai menurun dan aging inventory atau jumlah persediaan yang umurnya lebih dari 6 bulan itu sudah mulai menurun sehingga margin laba kotornya bisa membaik. Dilihat dari grafiknya, net sales MAPI ini di tahun 2021 yang warnanya hijau ya, itu sebenarnya udah mulai mirip ya dengan kinerja 2018 dan 2019 sebelum pandemik. Tapi kemudian turun saat terjadi PPKM. Tapi kalau dilihat dari pattern-nya, emiten retail ini biasanya pendapatannya akan melonjak di akhir tahun. Semoga tahun ini juga sama ya. Kemudian dari sisi operating expenses-nya itu menurun sebesar 16,8% karena cost efisiensi yang salah satunya adalah dengan melakukan pengurangan karyawan. Selain itu juga ada pengurangan premises cost. Jadi premises ini adalah biaya sewa gerai dan efisiensi ini diperoleh dari negosiasi yang dilakukan dengan pemilik gedung yang mana pemilik gedung akhirnya setuju buat ngasih keringanan sewa. Selain itu juga mereka melakukan penutupan beberapa gerai. Pada laporan neraca, aset MAPI ini besarnya adalah 17,5 triliun dengan liability 10,6 triliun dan equity-nya sebesar 5,7 triliun. Dengan inventory days atau perputaran inventory itu sudah membaik dari sebelumnya di tahun lalu kan 152 hari, itu sekarang sudah membaik menjadi 128 hari. Artinya lebih cepat terjual ya. Kemudian untuk inventory aging-nya yaitu barang inventory yang lebih dari 6 bulan, tahun lalu tuh persediaannya sampai 37,6%. Tapi tahun ini sudah membaik hanya sekitar 30%. So overall lebih baik ya. Dan mereka ini memiliki strategi ke depan yaitu memperkuat Unified Retail, yaitu dengan mengintegrasikan penjualan offline dan penjualan online. Baik itu melalui social channel dan semuanya itu dimasukkan ke dalam satu ekosistem yaitu MFP Club yang saat ini membernya udah 4,3 juta. Nah, MAPI ini sekarang udah punya 16 online stores dan mereka juga melakukan kolaborasi dengan marketplace e-commerce kayak Shopee, Zalora, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan JD.id untuk Dev Store dan retailnya. Nah, kalau untuk F&B itu deliverynya mereka kolaborasi dengan Gojek, Grab, dan untuk supermarketnya mereka kolaborasi dengan Happy Fresh. Nah, yang terbaru, si MAPI ini itu menjalin kerjasama dengan Subway. Jadi Subway ini adalah jaringan sandwich terbesar di dunia dan mereka sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Sari Sandwich Indonesia, anak perusahaan dari peritel MAP dan merupakan bagian dari Mitra Adi Perkasa atau dari MAPI ya. Jadi Subway ini adalah jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia yang biasanya menyajikan kayak sandwich, kemudian wrap salad gitu ya. Dan ini udah ada di lebih dari 100 negara dan restorannya tuh sudah sekitar 40 ribuan. Dan konsepnya adalah franchise. Dan news yang terbaru juga dikabarkan bahwa Burger King India itu berencana untuk mencaplok 85% saham dari PT Sari Burger Indonesia yang merupakan pengelola Burger Indonesia. Dan si MAPI ini itu punya saham di Sari Burger Indonesia sekitar 33,52%. Saham MAPI ini per 3 September 2021 diperdagangkan di harga 690, bahkan lebih rendah ya dibandingkan tahun 2020 atau bahkan tahun-tahun akhir tahun 2020 dan awal-awal 2021 ya. So, kalau dilihat seperti itu, sebenarnya sektor ini merupakan sektor yang memiliki prospek ya dan peluang rebound kalau nanti PPKM benar dilonggarkan. Moga aja ke depan COVID udah benar-benar melandai ya dan perekonomian bisa membaik kembali. So, mari kita mulai dengan diri kita sendiri dengan disiplin menerapkan protokol COVID. Stay safe, stay healthy all. Happy Sunday.